Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriliani dengan NPM 212121026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelayakan penyajian pada buku teks pelajaran bahasa Indonesia jenjang SMA kelas 10 bab 4. Yang pertama yaitu komponen teknik penyajian, terbagi lagi menjadi beberapa butir. Butir yang pertama yaitu keruntutan konsep. Nah, di sini saya memberikan skor 4. Alasannya karena konsep dasar yang sederhana disajikan terlebih dahulu sebelum konsep yang lebih rumit. Nah, konsep sederhana itu juga ditujukan pula dengan beberapa pertanyaan sebagai pengantar sebelum materi yang lebih rumit disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan itu juga dihubungkan dengan pengalaman siswa sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, di sini tertera pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman siswa, sehingga ketika dihubungkan dengan materi-materi yang baru, siswa akan lebih mudah memahami. Butir yang kedua yaitu kekonsistenan sistematika. Di sini saya memberikan skor 3. Alasannya karena penyajian materi sudah sesuai dengan sistematika penulisan dari mulai tahap pendahuluan, isi, sampai dengan penutup atau rangkuman. Butir yang ketiga yaitu keseimbangan antar bab. Di sini saya memberikan skor 4 karena uraian substansi antar bab sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, dapat terlihat di sini ada kompetensi dasar SMA kelas 10 materi mengenai hikayat. Nah, dan dibandingkan dengan materi yang sudah ada dalam buku, nah itu sudah sesuai. Rangkuman kualitatif pada buku paket SMA kelas 10 ini sudah berisi konsep dasar sederhana dengan urutan substansi bab yang sudah disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta penyajian materi yang cukup sistematis mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup. Selanjutnya yaitu komponen penyajian pembelajaran yang terbagi lagi menjadi beberapa butir. Butir yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Saya memberikan skor 4 karena penyajian materi dalam bab 4 sudah bersifat interaktif dan juga partisipatif. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kalimat ajakan, juga terdapat kegiatan berkelompok. Nah, hal tersebut dapat memotivasi peserta didik agar dapat giat untuk belajar. Butir yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan proses. Saya memberikan skor 3 karena penyajian dan pembahasan dalam bab 4 ini lebih menekankan pada keterampilan berpikir daripada keterampilan psikomotorik. Nah, keterampilan psikomotoriknya itu hanya terdapat pada tugas membuat hikayat dalam bentuk cerpen. Sedangkan tugas-tugas yang lainnya yang berupa identifikasi dan membandingkan hanya melatih kemampuan berpikir siswanya saja, tidak dengan kemampuan psikomotoriknya. Butir yang ketiga yaitu memperhatikan aspek keselamatan kerja. Saya memberikan skor 4 karena kegiatan yang disajikan dalam bab 4 ini aman untuk dilakukan oleh peserta didik, sebab bahan, peralatan, tempat, serta bentuk kegiatannya itu tidak berbahaya. Dalam materi hikayat ini, jika dilihat dari buku ajar ini, nah, peserta didik hanya memerlukan bahan peralatan seperti alat tulis, kertas atau buku, kemudian pulpen, dan tempatnya juga disesuaikan. Misal ditugaskan di sekolah, maka tempat pengerjaannya di sekolah. Jika dijadikan PR atau pekerjaan rumah, maka siswa akan melakukan kegiatan tersebut di rumah, jadi tidak akan berbahaya. Butir yang keempat yaitu variasi penyajian. Saya memberikan skor 3 karena materi yang disajikan itu cenderung membosankan, sebab penjelasannya didominasi oleh penjelasan deduktif atau umum ke khusus. Kemudian juga materi didukung dengan ilustrasi gambar pada setiap contoh cerita hikayat. Namun beberapa contoh fotonya itu tidak dicantumkan sumbernya. Butir yang kelima yaitu pembelajaran tematik khusus kelas 1 sampai 3. Saya tidak mengisinya karena yang saya nilai itu merupakan buku teks SMA kelas 10. Rangkuman kualitatif.
Pada buku paket SMA kelas 10 ini, kegiatan pembelajaran atau tugas-tugas sudah berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Kekurangannya yaitu kurang bervariasi dalam penjelasan yang lebih banyak menggunakan penjelasan deduktif, serta kegiatan dan tugas-tugasnya itu lebih banyak melatih siswa dalam keterampilan berpikir dibandingkan keterampilan psikomotorik. Selanjutnya, komponen kelengkapan penyajian. Butir yang pertama yaitu pendahuluan. Saya memberikan skor 4 karena di dalam buku ini terdapat pendahuluan yang meliputi tujuan penulisan, sistematika, dan cara belajar yang harus diikuti. Butir yang kedua yaitu daftar isi. Saya memberikan skor 4 karena dalam buku ini terdapat daftar isi yang memudahkan guru dan siswa untuk mencari materi yang akan dipelajari. Butir yang ketiga yaitu glosarium. Dalam buku ini terdapat glosarium yang sudah diurutkan berdasarkan abjad atau alfabet, sehingga saya memberikan skor 4. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Saya memberikan skor 3 karena terdapat kesalahan penulisan karena tidak sesuai dengan kaidah kepenulisan daftar pustaka yang diambil dari internet. Selanjutnya yaitu peta konsep dan ringkasan. Saya memberikan skor 4 karena setiap bab itu dilengkapi oleh peta konsep dan juga ringkasan. Lalu, selanjutnya evaluasi. Saya memberikan skor 4 karena pada setiap bab dilengkapi dengan evaluasi meliputi soal dan tugas. Butir selanjutnya yaitu proporsi gambar dan teks yang tepat. Saya memberikan skor 4 karena proporsi gambar dalam buku teks ini memang sedikit namun mendukung terhadap penjelasan materi. Butir yang terakhir yaitu ilustrasi yang mendukung pesan. Saya memberikan skor 4 juga karena ilustrasi atau penjelasan tambahan yang berupa contoh itu disajikan relevan dengan pesan yang akan disampaikan. Rangkuman kualitatif pada buku paket SMA kelas 10 ini sudah lengkap memuat pendahuluan, daftar isi, glosarium, ringkasan dan peta konsep, evaluasi, proporsi gambar yang tepat, serta ilustrasi yang mendukung pesan. Hanya saja masih terdapat kesalahan dalam penulisan daftar pustaka. Rangkuman kualitatif supervisor. Berdasarkan penilaian kelayakan penyajian yang telah saya lakukan, buku paket SMA kelas 10 ini lolos dan dapat digunakan sebagai buku teks bahasa Indonesia pada jenjang SMA kelas 10. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal tersebut dapat dijadikan catatan untuk penulis buku teks lainnya agar hasilnya lebih baik dan sesuai dengan standar kelayakan penyajian.